kami dari kelompok 3. Nah, tema dari kelompok kami yaitu paradigma dan revolusi ilmiah. Revolusi ilmiah adalah periode perubahan besar dalam cara manusia memahami dunia yang berlangsung dari abad ke-16 hingga abad ke-18. Masa ini ditandai dengan munculnya metode ilmiah sebagai pendekatan baru untuk menyelidiki alam, menggantikan pandangan tradisional yang sering berdasarkan otoritas agama atau filsafat skolastik. Revolusi ini membawa dampak besar pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pemikiran modern. Ciri-ciri revolusi ilmiah yang pertama itu adalah metode ilmiah, menggunakan observasi, eksperimen, dan logika untuk memahami alam, pergeseran dan spekulasi filosofil ke pendekatan berbasis bukti. Yang kedua itu adalah penolakan dogma tradisional, menantang otoritas gereja dan filosofi kuno yang tidak berdasarkan bukti. Yang ketiga, kolaborasi internasional, ilmuwan dari berbagai negara saling berbagi temuan melalui surat, buku, dan pertemuan. Yang keempat, pengaruh teknologi, alat-alat seperti teleskop dan Microsoft memperluas jangkauan pengamatan. Contoh revolusi ilmiah. Beberapa revolusi ilmiah terjadi setelah beberapa penemuan penting, yaitu yang pertama, penemuan teleskop. Dengan teleskop, Galileo Galilei menemukan gunung di bulan, fase Venus, dan bulan Jupiter. Johannes Kepler menemukan orbit planet berbentuk elips yang mendukung teori heliosentris Copernicus dan akhirnya membuktikan bahwa model geosentris Ptolemeus terbukti salah. Edmund Halley mengidentifikasi komet periodik dan peta bintang selatan. Yang kedua, penemuan mikroskop. Dengan mikroskop, Anthony van Leeuwenhoek dapat menemukan bakteri, sel darah merah, dan protozoa. Marcello Malpighi menemukan kapiler yang mendukung teori sirkulasi darah William Harvey dan juga membuktikan pandangan Galling tentang cara kerja tubuh manusia terbukti salah. Yang ketiga, barometer. Dengan barometer, Evangelista Torricelli dapat mengukur tekanan atmosfer dan Robert Boyle dapat menemukan hukum Boyle. Yang keempat, termometer. Dengan penemuan termometer memungkinkan pengukuran suhu yang akurat yang mendukung eksperimen ilmiah dan kedokteran. Teori paradigma adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena dalam suatu disiplin ilmu. Paradigma mencakup seperangkat asumsi, nilai, dan praktik yang mendasari cara berpikir dalam penelitian. Dalam bidang tertentu, dalam konteks ilmu sosial, misalnya teori paradigma dapat membantu menjelaskan bagaimana individu atau kelompok berinteraksi dalam masyarakat. Pengertian paradigma menurut Thomas Kuhn. Paradigma didefinisikan sebagai pandangan dasar tentang apa yang menjadi pokok bahasan yang seharusnya dikaji oleh disiplin ilmu pengetahuan, mencakup apa yang seharusnya ditanyakan dan bagaimana rumusan jawabannya disertai dengan interpretasi jawaban. Paradigma dalam hal ini adalah konsensus bersama oleh para ilmuwan tertentu yang menjadikannya memiliki corak yang berbeda antara satu komunitas ilmuwan dan komunitas ilmuwan lainnya. Varian paradigma yang berbeda-beda dalam dunia ilmiah dapat terjadi karena latar belakang filosofi, teori, dan instrumen serta metodologi ilmiah yang digunakan sebagai visau analisis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pergeseran paradigma. Revolusi ilmiah menurut Kuhn dapat dilihat dari sejarah perkembangan ilmu pengetahuan yang mengalami pergeseran paradigma. Pada periode pra-ilmiah, filsafat Yunani mengubah pola pikir manusia dan mitosentris yang mengaitkan fenomena alam dengan dewa menjadi logosentris yang berlandaskan rasio. Aristoteles menjadi tokoh penting dengan memperkenalkan metode induktif, deduktif, dan konsep geoscience yang menyatakan bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Pandangan ini bertahan lebih dari 1000 tahun. Selanjutnya, muncul revolusi Kopernician yang menggantikan paradigma geosentris dengan heliosentris. Kopernikus menyatakan bahwa matahari adalah pusat tata surya dan bumi serta planet-planet mengelilinginya. Pandangan ini awalnya mendapat penolakan
termasuk dari gereja, yang menghukum Giordano Bruno dan mengancam Galilei. Namun, teori heliosentris diperkuat oleh Newton melalui hukum gravitasinya, sehingga menjadi paradigma baru yang menggantikan paradigma lama. Revolusi ini menggambarkan siklus perubahan paradigma dalam ilmu pengetahuan. Kritik paradigma terhadap model Kuhn. Pemikiran Thomas Kuhn terhadap paradigma shift mendapat tanggapan yang luas. Yang pertama dari tim Healy, mendukung menyatakan bahwa paradigma berlaku di dalam aspek kehidupan. Yang kedua, Stephen Hodges dan Weinberg menilai pandangan Kuhn mengagetkan karena merelatifkan kebenaran sains, menyebutkan sekedar praktik budaya akan konsensus sosial. Weinberg mengkritik ide incommensurability Kuhn, menyatakan bahwa paradigma lama tetap relevan untuk memahami realita ilmiah. Kritika lain menyebutkan bahwa Kuhn gagal mendefinisikan paradigma secara dan cenderung mendramatisir perubahan ilmiah menjadi revolusi. Imre Lakotas menilai teori Kuhn kurang metodologi normatif, tidak memberikan kriteria untuk menentukan keunggulan suatu paradigma. Meski begitu, teori Kuhn diakui relevan dalam banyak disiplin ilmu, termasuk ilmu sosial dan humanisme. Kesimpulan materi kami adalah teori paradigma Thomas Kuhn menjelaskan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan tidak bersifat linear, melainkan melalui siklus perubahan yang melibatkan pergeseran paradigma. Pergeseran ini dimulai dari normal change, di mana ilmu pengetahuan dalam kerangka paradigma tertentu, hingga munculnya anomali yang tidak dapat dijelaskan oleh paradigma tersebut. Ketika krisis terjadi, paradigma lama digantikan oleh paradigma baru melalui revolusi ilmiah. Paradigma baru ini membawa cara pandang yang berbeda dalam memahami realitas, menandai kemajuan ilmu pengetahuan. Kuhn juga menekankan bahwa perubahan paradigma bersifat subjektif karena melibatkan konsensus komunitas ilmiah. Baik, saya mempersilakan kepada penanya pertama. Perkenalkan nama dan kelompok berapa. Perkenalkan, nama saya Fatur Turanga, kelompok 2. Saya ingin menanyakan pertanyaan, yaitu bagaimana kita dapat menggunakan konsep paradigma untuk memahami dan mengatasi tantangan ilmiah dan sosial yang dihadapi di dunia saat ini. Baik, perkenalkan saya Hidayat akan menjawab pertanyaan dari Fatur Turanga. Perubahan paradigma dapat membantu kita memahami tantangan yang dihadapi dunia saat ini dengan cara yang lebih komprehensif. Misalnya, dalam menghadapi krisis iklim, paradigma antroposentris yang menempatkan manusia sebagai pusat alam semesta perlu diubah menjadi ekosentris yang mengakui ketergantungan manusia pada ekosistem. Perubahan paradigma ini akan mendorong kita untuk melihat masalah iklim sebagai ancaman terhadap kelangsungan hidup manusia dan bukan hanya sebagai masalah lingkungan. Konsep paradigma juga dapat membantu kita dalam merumuskan solusi untuk tantangan yang dihadapi, misalnya dalam mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi. Paradigma kapitalisme yang menekankan persaingan perlu diubah menjadi paradigma sosialisme yang menekankan keadilan dan kesejahteraan bersama. Perubahan paradigma ini akan mendorong kita untuk merumuskan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya penanya kedua, saya silakan memperkenalkan diri dan dari kelompok mana. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dea Febrianti dari kelompok 2. Pertanyaan saya itu, bagaimana perubahan paradigma dapat memicu konflik dalam komunitas ini? Baik, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Dea Febrianti. Yang pertanyaannya itu, bagaimana perubahan paradigma dapat memicu konflik dalam komunitas ilmiah? Faktor pertama yaitu faktor incommensurabilitas. Paradigma lama dan baru sering tidak sebanding akibat perbedaan bahasa, konsep, dan pemahaman. Selanjutnya yaitu konflik kekuasaan. Pergeseran paradigma dapat mengancam posisi ilmuwan pendukung paradigma lama. Yang selanjutnya yaitu cara membedah masalah. Perbedaan pendekatan dalam menganalisis masalah sering ditolak oleh pendukung paradigma lama. Faktor selanjutnya yaitu keberagaman komunitas. Sudut pandang yang berbeda dalam komunitas ilmiah dapat memicu debat dan konflik. Baik, sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya persilakan kepada penanya yang ketiga. Silakan perkenalkan diri dan dari kelompok berapa. Perkenalkan, nama saya Laulia Disinta Indri dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apakah teori paradigma dan revolusi ilmiah menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan tidak objektif? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Lauria. Apakah teori paradigma dan revolusi ilmiah menunjukkan ilmu pengetahuan tidak objektif? Jawabannya yaitu, teori paradigma dan revolusi ilmiah Thomas Kuhn menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan tidak sepenuhnya objektif.
Menurut Kuhn, perkembangan ilmu terjadi dalam kerangka paradigma yang mempengaruhi cara berpikir ilmuwan. Ketika anomali muncul, perubahan paradigma dapat terjadi yang mengidentifikasikan bahwa pengetahuan bersifat relatif dan dipenuhi oleh konteks sosial dan budaya. Dengan demikian, meskipun ilmu pengetahuan berupaya objektif, unsur objektif tetap ada dalam pemahaman kita. Terima kasih sudah menyaksikan video kami.